Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini saya ditemani dengan dua rekan saya dari Guru Penggerak Angkatan 8 Kabupaten Pesisir Barat. Dalam hal ini kami akan berbincang-bincang tentang pelaksanaan program pendidikan Guru Penggerak Angkatan 8 di Kabupaten Pesisir Barat. Namun sebelum itu saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Prihantoro, pengajar praktik Guru Penggerak Angkatan 8 Kabupaten Pesisir Barat. Selanjutnya silahkan Anda, Pak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Mustafa. Saya Guru Penggerak Angkatan 8 Kabupaten Pesisir Barat. Kebetulan saya bertempat tugas di SMK Negeri 1 Ngambun. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aji Setiawan. Saya juga sama dengan Pak Ali, juga di Angkatan 8 Guru Penggerak Kabupaten Pesisir Barat. Saya bertugas di SMP Negeri 1 Atap 3 Keruyo, Pak. Terima kasih. Sebagai awal dari perbincangan kita, ya seperti kita ketahui bersama bahwasanya pendidikan Guru Penggerak ini adalah episode kelima dari Kementerian Pendidikan, Merdeka Belajar episode kelima tentang Guru Penggerak. Nah, di mana program ini adalah program yang ditujukan untuk guru-guru mengikuti pelatihan yang nantinya akan menghasilkan pemimpin pembelajaran di sekolahnya masing-masing. Terkait hal ini nanti kita akan bercerita ya Pak Ali, Pak Aziz tentang pengalamannya ketika mengikuti pendidikan Guru Penggerak. Karena banyak di luar sana kan orang ikut Guru Penggerak itu ribet, susah karena tugasnya banyak dan lain sebagainya. Nah, tentu saja harapan kita berbincang-bincang ini untuk memotivasi rekan-rekan guru yang lain agar tergerak untuk mengikuti kegiatan Guru Penggerak ini. Nah, mungkin dari Pak Ali terlebih dahulu ya Pak Ali, untuk proses pendidikan Guru Penggerak itu sendiri awalnya itu dari mana Pak? Pak Ali tahu prosesnya, kemudian bagaimana cara mengikutinya itu dari mana Pak? Silahkan ceritakan. Ya. Terima kasih Pak Prihantoro sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk sedikit memberikan kesan-kesan terkait dengan rekrutmen calon guru penggerak. Kebetulan di tempat saya di SMK Negeri 1 Ngambur saya bertugas, saya mendapatkan informasi terkait dengan adanya rekrutmen guru penggerak Angkatan 8 ya. Angkatan 8 ini melalui media sosial ya, media sosial, terus juga disampaikan, yang kedua disampaikan langsung oleh kepala sekolah melalui dari pengawas sekolah melalui kepala sekolah. Jadi untuk rekrutmen sendiri itu informasinya saya dapat yang pertama dari media sosial, yang kedua memang ada informasi dari pengawas sekolah yang itu diteruskan dengan kepala sekolah. Terkait dengan rekrutmen, alhamdulillah pada saat saya mengikuti seleksi guru penggerak gitu kan, itu di luar ekspektasi saya. Ternyata guru penggerak itu ada tahapan-tahapannya. Yang pertama, tahapan guru penggerak itu kita mendaftar melalui platform. Jadi kita mendaftar melalui platform. Setelah kita mendaftar, kita mengisi kuesioner atau mengisi esai. Ya, kita mengisi esai, kita bercerita di situ dengan apa namanya kemampuan kita. Kita di situ bercerita, mengungkapkan apa sih visi misi kita, terus motivasi kita seperti apa. Setelah itu baru kita mengupload berbagai berkas diri terutama, jadi kayak izin kepala sekolah, ijazah, KTP dan lain sebagainya. Terus setelah itu baru kita ikut seleksi. Yang pertama ikut seleksi visioner tadi, esai, ikut seleksi wawancara, dan ikut seleksi tes pengajar seperti itu. Jadi untuk rekrutmennya alhamdulillah itu bisa kita lalui dan
buat rekan-rekan nanti yang pengen mengikuti guru penggerak itu jangan takut ya, jangan takut nanti isainya itu banyak segala macam, karena isai itu adalah curahan daripada pikiran kita seperti itu. Jadi buat rekan-rekan semuanya nanti jangan takut kalau mau ikut seleksi guru penggerak pagi seperti itu. Itulah. Sangat luar biasa sekali ya. Jadi memang perjalanannya sangat panjang ya Pak, mulai dari seleksi, kemudian mengisi essay, wawancara, praktek mengajar, pengumuman, baru mengikuti kegiatan pendidikan. Nah, terkait kegiatan pendidikan ya, ini Pak Ajis ya, visi guru penggerak itu salah satunya adalah mewujudkan capaian merdeka belajar, yaitu profil belajar Pancasila. Nah, terkait hal ini menurut Pak Ajis bagaimana? Ya, baik, terima kasih Pak Pepe. Menyambung dari Pak Ali yang sampaikan tadi, ketika memang proses itu sudah berjalan dengan baik, karena memang saya termasuk yang senang gitu untuk kemudian mengambil kebijakan-kebijakan pendidikan yang sifatnya mendorong guru untuk aktif dalam memacu daripada kompetensinya, agar kelak memang diharapkan kita kemudian berperan untuk memerdekakan pembelajaran, merdeka pada murid tadi ya Pak ya. Memang secara holistik yang disampaikan Bapak tadi, untuk mendorong tumbuh kembang murid secara holistik dalam profil belajar Pancasila. Kemudian juga nanti harapannya ketika kita sudah ikut pembelajaran selama 6 bulan itu, nanti harapannya sebagai guru penggerak juga menjadi pelatih Pak, jadi ada coach gitu ya Pak ya, dari sesama bisa jadi mentor kita, sesama guru begitu, yang itu nanti berpusatnya pada murid tadi Pak. Iya, Jadi langsung dipraktekkan kelas kita ya. Jadi betul. Kalau selama ini ada asumsi bahwa guru penggerak itu meninggalkan tugasnya sebagai guru, tidak. Ternyata itu tidak ya, ternyata kita melakukan kegiatan pendidikan sekaligus diimplementasikan di kelas kita. Betul. Dan yang paling penting juga kita tuh menjadi teladan ya Pak ya. Kemudian agen transformasi perubahan begitu Pak, untuk ekosistem pendidikannya yang pada khususnya gitu. Mungkin gitu Pak. Ya, sangat luar biasa sekali ya Pak Ali, Pak Ajis sudah berani mengambil risiko tanggung jawab. Nah, artinya di luar sana banyak rekan-rekan guru yang mungkin kapasitasnya lebih dari kita, betul. Lebih senior, kemudian lebih kompeten di bidangnya sebagai guru. Namun Anda berdua, Pak Ali dan Pak Ajis ini berani mengambil risiko menjadi teladan tadi, menjadi pemimpin pembelajaran tadi, menggerakkan rekan-rekan yang lain, dan itu menurut saya sangat luar biasa sekali, karena resikonya ataupun dampaknya itu tanggung jawab daripada diri kita. Nah, selanjutnya ini terkait cerita tentang proses pelaksanaan pendidikan guru penggerak angkatan 8 di Kabupaten Bukit Barat. Tentunya kegiatan-kegiatan apa saja yang diikuti, kemudian apa kendala-kendalanya, kemudian apa hal-hal baik yang sudah didapatkan dari proses pendidikan selama 6 bulan itu menurut Pak Ali dan Pak Ajis. Silakan Pak Ali diceritakan. Iya, memang benar Pak. Pendidikan guru penggerak ini kita dituntut untuk menjadi teladan bagi murid kita, bagi rekan-rekan kita juga. Karena pendidikan guru penggerak ini kita secara tidak langsung merubah pola pikir kita, merubah sikap kita terkait dengan pendidikan guru penggerak ya. Pengalaman kita terkait dengan pendidikan guru penggerak ini, pendidikan guru penggerak dilaksanakan kurang lebih 6 bulan. Kurang lebih 6 bulan, dan di situ banyak sekali rangkaian kegiatan ya, baik itu kegiatan kolaborasi dengan fasilitator atau mungkin bahasa kerennya sekarang Zoom ya kan, Zoom dengan fasilitator, dilanjut dengan kegiatan penugasan ya kan dari fasilitator, terus disambung lagi dengan pendampingan individu, dengan pendampingan individu dari pengajar praktik, yang nantinya setelah pendampingan individu itu dilanjut dengan kita mengadakan sebuah lokakarya. Pendampingan individu dilaksanakan kurang lebih ada 6 kali pendampingan individu, dan lokakarya juga dilakukan kurang lebih ada 6 kali lokakarya, dan
disambung dengan lokakarya yang terakhir, yaitu lokakarya 7, yaitu tentang parlemen hasil belajar. Terkait dengan kegiatan Zoom tadi, untuk kegiatan Zoom memang untuk awalan kita sangat bahasanya mungkin sangat bisa dibilang sangat menguras energi kita gitu kan, karena di samping kita harus mengikuti kegiatan belajar di sekolah, kita juga harus menyisihkan waktu untuk kegiatan Zoom dengan fasilitator. Tapi dengan berjalannya waktu, kegiatan Zoom itu menjadi sebuah ketagihan sendiri, atau menjadi sebuah semacam kok malam ini kita nggak nge-Zoom, kok hari ini kita nggak nge-Zoom ya gitu kan. Kalau kita nggak ketemu dengan pasir ya gitu. Kalau kita nggak nge-Zoom ada yang kurang. Iya, kalau kita nggak nge-Zoom tuh atau kita nggak komunikasi dengan pasir, dengan BP itu ada sesuatu yang kurang gitu kan, seperti itu. Jadi apalagi terkait dengan pendampingan individu, jadi kita bisa bertukar pikiran, kolaborasi, sharing dengan pengajar praktik seperti itu. Itu coba sedikit kesan-kesan saya dalam mengikuti kegiatan guru penggerak terkait dengan proses atau perjalanannya pendidikan. Apalagi kita dalam satu tim atau satu kelompok itu ketemu dengan orang-orang hebat gitu kan, ketemu dengan orang-orang hebat dari berbagai macam instansi atau dari berbagai macam sekolah. Jadi kita menjadi sebuah kebanggaan sendiri bisa berkenalan atau berkolaborasi dengan beliau-beliau yang dari sekolah lain berkumpul dalam satu wadah, yaitu wadah guru penggerak. Selanjutnya Pak Ajis, ini terkait tugas-tugas, ini kan banyak kemarin yang rekan-rekan guru bertanya dengan saya, Pak Pri, untuk tugas-tugas dari pendidikan guru penggerak itu susah-susah ya Pak katanya. Nah ini pengalamannya bagaimana Pak Ajis ketika melaksanakan kegiatan, kemudian mengerjakan tugas-tugas, apakah prosesnya itu memang susah atau bagaimana, silakan ceritakan Pak. Iya, baik, terima kasih Bapak. Memang benar yang disampaikan Pak Adi tadi, ini kegiatan yang sangat menarik, kemudian didesain dengan sangat apik, karena memang saya sendiri pun kalau dibilang kurang Bapak. Iya. Karena memang yang tadinya kita tidak tahu menjadi tahu, yang seharusnya kita memperlakukan murid itu seperti apa, kita jadi paham kan. Karena memang rangkaian kegiatan guru penggerak didesain kemudian untuk menciptakan mungkin begitu sebagai guru yang kompeten ya Pak ya, yang menghamba pada murid begitu. Kalau kendala tugas sebenarnya tidak ada yang begitu mengkhawatirkan ya Pak. Karena sebelum kita mengerjakan tugas kita dibimbing. Yang tadi disampaikan Pak Adi kan kita Zoom dulu, didampingi Pak Sarip ya sebagai pasir kita ya Pak, yang sangat kompeten, yang humble, kemudian memang sabar ya, kita kadang-kadang meeting malam hari dari jam 7 sampai jam 11 malam. Tapi karena memang prosesnya itu asik ya, kemudian proses belajarnya juga menyenangkan, jadi nggak kerasa walaupun malam hari. Jadi disampaikan Pak Ajis tadi, walaupun ada tugas-tugas banyak, tapi karena bekerja sama, berkolaborasi dengan rekan-rekan yang lain, jadi terasa bahwa proses itu tidak menjadi masalah. Tidak menjadi masalah Pak. Selama ini. Betul. Selanjutnya Pak Ajis, kalau di bidang pendidikan tentunya kan seperti Pak Ajis di SMP, Pak Ali di SMK, kemudian ada rekan-rekan kita yang lain mungkin di SD. Dan itu biasanya dijadikan jadi satu ya, jadi satu kelompok. Nah, itu pengalamannya mungkin berbeda ya Pak Ali dan Pak Ajis. Silakan Pak Ajis. Betul Bapak. Jadi memang ada nanti di kegiatan itu kan kita memecahkan masalah ya Pak ya. Seperti nanti misalnya kita menciptakan kondisi begitu yang harus diselesaikan untuk sekolah kita gitu. Saya masih ingat sekali waktu itu digabungkan saya, Pak Pi tadi dan Ibu Enda ya Pak. Ketika itu kita lagi membahas mengenai nyusun apa kali yang kemarin tugas itu aset ya Pak ya. Ada aset di situ. Kan aset kami sebagai SMP mungkin berbeda dengan yang SD begitu Pak ya. Jadi kita saling tukar pendapat dan akhirnya kita menemukan solusi dibimbing oleh Pak PP pastinya dan Pak Pasir.
akhirnya kita memahami gitu, oh aset itu nggak hanya cuman aset lingkungan, ternyata ada aset-aset yang lain yang memang kita harus kolaborasikan begitu Pak. Ya. Betul. Jadi prosesnya tidak seperti yang dibayangkan oleh orang-orang di luar sana. Proses pendidikan guru penggerak ini walaupun panjang, tapi memang sangat-sangat luar biasa. Yang setting program mulai dari awal sampai akhir memang benar-benar disusun secara holistik atau tadi langsung dipraktekkan di lapangan. Nah kemudian di akhir perbincangan kita ya tentu saja ada hal-hal yang baik dan hal-hal yang tidak baik terkait tentang pelaksanaan pendidikan guru penggerak angkatan 8. Nah, yang Pak Ali rasakan hal dampak positif yang sudah didapatkan dari pendidikan guru penggerak ini apa Pak? Ya, terima kasih Pak Pri. Jadi berbicara tentang hal baik apa yang sudah didapat dalam pendidikan guru penggerak ini, alhamdulillah bagi saya guru penggerak ini bukan hanya hal baik yang kita dapat, tapi seluruh materi, seluruh proses pendidikan, bahkan penugasan, terus komunikasi itu merupakan sebuah aset tersendiri bagi saya. Jadi bukan lagi hal baik, itu hal yang sangat baik dan sangat istimewa bagi saya. Jadi proses guru penggerak ini tidak hanya merubah pemikiran kita atau pengetahuan kita dari yang tidak tahu menjadi tahu, tapi merubah cara pandang kita terhadap murid, cara pandang kita terhadap lingkungan sekolah, cara pandang kita terhadap manajemen sekolah itu seperti apa gitu kan. Jadi proses pendidikan guru penggerak ini merupakan sebuah pendidikan yang didesain secara apik, secara lengkap untuk kita bisa memberikan wawasan baru, memberikan sebuah perubahan baru, dan kita memang dituntut untuk menjadi sebuah agen perubahan, ya minimal agen perubahan buat siapa? Buat diri kita sendiri, ya. Setelah kita sudah menjadi agen perubahan bagi diri kita, mungkin kita bisa menularkan dengan orang lain. Jadi sesuai dengan slogan guru penggerak kita, yaitu mari kita bergerak, tergerak dan menggerakkan. Itu yang menjadi hal baik atau hal yang istimewa yang ada dalam diri saya. Jadi buat rekan-rekan semuanya yang nantinya ingin mengikuti program guru penggerak, jangan takut, karena dengan kita mulai bergerak maka kita akan terus mengupdate apa yang ada dalam diri kita. Tidak hanya pengetahuan, tapi juga pemahaman maupun dengan keyakinan kita terkait dengan apa itu merdeka belajar. Nambah teman juga, dulu kita nggak saling kenal, dari SMK kenal yang SD, kenal yang SMP, Pak Ajis. Nah kemudian Pak Ajis nih, ketika kegiatan kan ada pendampingan individu, kemudian lokakarya, ada pengalaman berkesan yang tidak di kegiatan itu Pak Ajis? Ya, makasih Pak Uri. Memang banyak sekali kenangan yang baik yang telah dilewatkan ya Wan ya. Kita juga pastinya juga didukung oleh kepala sekolah, oleh pengawas sekolah. Jadi memang kolaborasi itu harus terjaga, karena memang suatu apa ya Pak ya, suatu kehormatan begitu saya bisa berada kemudian ikut pelatihan guru penggerak ini Pak. Selama pendampingan pastinya memang ada hal-hal yang awalnya itu takut gitu, karena memang wah ini mau diapain ini gitu. Mau dievaluasi, mau diobservasi gitu. Cuma karena semuanya berkolaborasi dengan asik gitu kan, tidak ada hal yang ditakutkan. Jadi setiap pertanyaan terjawab oleh PP kan, PP pun interaktif sekali untuk menjelaskan ini yang baik, ini yang seharusnya dikerjakan begitu. Tidak ada hal yang begitu menakutkan Pak, lagi-lagi Pak, ini sangat menarik. Nyesel kalau nggak ikut guru penggerak. Oke. Itu yang mungkin yang bisa saya simpulkan. Ya, mungkin ini adalah sesi akhir kita berbincang-bincang ya Pak Ali dan Pak Ajis. Terima kasih banyak atas waktunya, berbagi ceritanya, berbagi pengalamannya. Mudah-mudahan hal-hal yang sudah didapatkan selama proses pendidikan guru penggerak ini
masuk ke dalam jiwa kita sebagai seorang pendidik dan dapat diimplementasikan di sekolah kita. Kita menjadi seorang pemimpin pembelajaran yang mampu menggerakkan komunitas di lingkungan kita, menggerakkan rekan-rekan kita untuk bersama-sama maju memperbaiki proses pendidikan di lingkungan kita, di sekolah kita khususnya, dan di Kabupaten Pesisir Barat pada umumnya. Nah, semangat perubahan ataupun semangat dari guru penggerak ini yang motivasinya bergerak dan menggerakkan ini semoga senantiasa tergaungkan dan terlaksana dengan penuh sukacita. Nah, demikian untuk sesi bincang-bincang kita pada kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.